karakter aku aja, tapi aku juga harus bisa memahami Arman, karena kan aku mencintai Armannya. Nah, aku research-nya itu lewat dari papaku. Kebetulan mamaku memang sudah meninggal. Papaku setipe sama Arman, dan dia punya anak perempuan, yaitu aku, anak perempuannya, di mana dia bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan seorang ibu sekaligus di saat istrinya sudah tidak ada. Dan gimana perasaannya? Nah, ini membuat aku akhirnya aku harus mendalami, karena yang ku tahu laki-laki itu jarang bercerita untuk hal-hal seperti itu. Laki-laki main gitar ya? Iya, laki-laki tidak pernah bercerita untuk masalah perasaannya. Yang mereka lakukan kebanyakan menyimpan. Iya. Tapi kalau seorang anak yang menanyakan itu ke ayahnya, nggak mungkin ayahnya nggak jawab. Dari situ aku tanya sama Dadi tuh yang Dadi butuh apa sih sekarang? Kalau misalkan ada seorang perempuan dalam kehidupan Dadi, dia cuma bilang, ya kalau misalkan saya juga masih muda posisinya, umur papaku masih muda dan anak-anak saya masih kecil, saya pastinya akan mencari untuk yang mendampingi hidup saya. Tapi karena anak-anak saya sudah besar, saya sekarang hanya melanjutkan hidup dan melihat anak-anak saya besar dan bahagia. Gitu dong jawabannya. Terus kalau misalkan Dadi umurnya masih muda, terus anak-anak Dadi masih kecil, yang Dadi butuh selain karakter kayak Mami, Dadi butuhnya apa? Saya butuh orang yang bisa menerima saya, masa lalu saya, dan bisa jadi pendengar yang baik dan bisa merangkul saya aja, karena kekecewaan dan kesedihan itu pasti akan selalu menghantui, dibilang gitu. Iya. Jadi Kamanda lebih memikirkan gimana cara merespon sikap-sikap dan perasaan-perasaan yang seperti itu ya jadinya ya. Ya. Wah, benar. Oke. Menarik. Nah, ini nih, kita lanjut lagi ya. Ini soal flashback bisa diomongin nggak sih ya? Soalnya kan banyak yang mempertanyakan nih ya. Bahkan banyak banget nih dari tadi komen-komen kita, kalau kita scrolling ya, banyak banget yang minta Satu Imam Dua Makmum ini jadi series gitu. Bahkan sampai Yasmin punya adik gitu. Tadi saya baca ya. Jadi apakah memang minimnya flashback di film ini ada kesengajaan untuk membuat sequel kah atau series kah gitu? Ditanya ke Mbak Ratih ya. Apakah ada lanjutan gitu yang sudah Mbak Ratih siapkan gitu? Kalau ketika aku ngedesain cerita ini, konsep ini bareng sama develop sama Casey, sebetulnya di awal tidak pernah kepikiran untuk series, tapi kalau kan tidak menutup kemungkinan juga ya untuk seperti itu kalau memang misalnya audiensnya, karena banyak banget yang DM saya pribadi juga banyak banget gitu, dan mereka ngerasa filmnya pendek banget gitu. Tapi gimana ya, jadi kayak memang flashback itu tuh sengaja kita bikin. Pernah kita di dalam ada draft yang, karena saya nulis nggak cuma satu draft, saya nulis ada beberapa draft gitu. Ada draft yang ada flashbacknya, ada Leila beberapa kali gitu. Tapi kemudian kami memutuskan gimana kalau dengan tanda kutip gitu ya, musuhnya Anika ini adalah tidak pernah kita lihat gitu, benar-benar tidak pernah kita lihat, benar-benar baru dibuka terakhir. Dan yang tadinya kita kira ini sebagai musuh gitu ya, itu ternyata dia menjadi solusi gitu. Kemudian kita coba bikin sesuatu yang seperti itu. Karena kalau film bisa ditebak, kalau film seperti ini kebanyakan pasti mereka akan main flashback banyak gitu. Nah, kami mencoba untuk bikin sesuatu yang berbeda lah gitu. Gimana kalau kita let's challenge ourselves as filmmaker, gimana kalau kita coba bikin benar-benar fokusnya adalah kisah cintanya Arman dan Anika, dan orang yang tadi
tadinya kita kira musuh, ternyata sebenarnya dia adalah kemudian menjadi solusi gitu. Seperti itu. Oke, berarti memang di situ disengaja ya untuk Disengaja. meminim. Jadi ya siapa tahu ya, kalau saya pribadi juga penasaran sih sama flashback Laila. Penasaran banget kenapa nih Mas Arman gak bisa move on loh. Ada wanita secantik Anika di depan. Ya kan? Nah, oke, ini kita lanjut lagi ya soal ini dari tadi juga yang saya baca di komen banyak banget yang memuji chemistry antara Mas Fedi dan Kak Amanda ya. Padahal ya project sebelumnya kan jadi adik kakak ya. Jadi adik kakak yang bahkan sempat gak akur gitu. Nah, di sini kita ngelihat kontrasnya sifat atau sikap antara Arman dan Anika ya. Jadi Mas Arman ini dingin, diem, misterius gitu, dan Anika sendiri juga terbuka orangnya, jujur gitu, nggak malu untuk ngungkapin kok kita nggak sekamar ya, kok kita ini ya, kok kita banyak mempertanyakan gitu, berani untuk konfrontasi gitu dan lain-lain. Nah, ini kan ada gap di antara sikapnya ini, dan gak cuman gap di antara sikap, juga ada gap usia ya, usianya jauh ya lumayan, dan juga ada